warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan dan terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjelaskan tentang motivasi kerja dalam proses seleksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Syafna Rahmawati. Saya Putri Afrilia. Saya Gabrielensi Widya Wahyuni. Saya Nurfitratu Safiro. Kami akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami bagi per orang. Terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang seleksi. Seleksi menurut Rifai 2018 adalah tahapan khusus untuk menentukan pelamar mana yang akan diterima. Sedangkan menurut Samsudin 2006, seleksi adalah proses untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dan sesuai pekerjaan yang tersedia. Sedangkan menurut Gary Dessler 2015, seleksi adalah mengurangi kelompok pelamar menggunakan alat penyaring dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian antara pelamar dengan pekerjaan. Tujuan utama diadakannya seleksi adalah untuk memilih dan menetapkan anggota atau karyawan yang sesuai dengan keinginan organisasi atau perusahaan. Dan pada umumnya tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan anggota atau karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagai yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon anggota atau karyawan apakah dapat mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk anggota atau karyawan yang dapat menunjang kegiatan organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Baik, yang ketiga adalah indikator seleksi. Saya akan menjelaskan indikator seleksi menurut Rifai tahun 2018. Di sini ada 5 poin dalam indikator seleksi. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada tes tertulis, dan yang terakhir ada wawancara. Untuk poin pendidikan, ini merupakan poin yang cukup penting ya dalam seleksi. Mengapa? Karena dari latar belakang pendidikan kita bisa tahu seseorang itu mampu atau tidak menduduki suatu jabatan atau suatu bidang tertentu. Selain pendidikan, ada juga poin yang cukup penting yaitu pengalaman. Orang yang mempunyai pengalaman lebih dalam bidang atau jabatan tertentu biasanya memiliki pertimbangan yang cukup besar untuk diterima dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena orang yang memiliki pengalaman biasanya itu orang yang siap pakai dalam jabatan atau bidang itu, dan juga dia mengetahui seluk-beluk apa yang akan dikerjakan dia selanjutnya. Kemudian kesehatan itu merupakan juga poin yang penting, karena tidak mungkin seorang itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya jika ia sering sakit. Kemudian yang keempat ada tes tertulis. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelamar melalui kemampuan verbal, keterampilan kualitatif, dan hingga pada kecerdasan persepsi. Dan yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini dilakukan biasanya bila pada perusahaan biasanya dilakukan oleh HRD ya. Ini merupakan bentuk percakapan formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi para pelamar pekerjaan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu proses seleksi penerimaan anggota atau karyawan baru pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, menurut Rifai pada tahun 2018, proses seleksi penerimaan anggota atau karyawan baru pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara awal atau preliminary interview. Nah, proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar. Dalam wawancara awal ini, para pelamar akan diberikan penjelasan singkat tentang organisasi atau perusahaan dan posisi yang dibutuhkan. Wawancara awal juga akan menguji pengetahuan pelamar terhadap organisasi atau perusahaan yang dilamarnya. Kemudian, yang kedua adalah pengujian seleksi atau selection test.
Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Tes atau pengujian ini biasanya disesuaikan dengan jabatan dan tingkatan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, selain itu ada juga organisasi atau perusahaan yang menerapkan tes minat atau activity preference test, tes tulis tangan atau grafologi test, tes kesehatan atau medical test, tes psikometri atau psychometric test, dan ada beberapa juga tes yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wawancara atau interview. Nah, langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara. Wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi anggota atau karyawannya. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Interview atau wawancara dapat dilakukan secara one-to-one atau antara pewawancara dan pelamar. Bisa juga melalui panel interview, yaitu antara komite penyeleksi dengan pelamar. Bisa juga dengan cara group interview atau antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. Nah, yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Organisasi atau perusahaan akan menelpon atau mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar atau keluarga pelamar, ataupun bisa juga kepada perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja, untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar-benar sesuai atau benar-benar bisa dibuktikan. Yang kelima yaitu evaluasi medis. Setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan anggota atau karyawan. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan anggota atau karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk posisi atau pekerjaan tertentu. Yang keenam yaitu keputusan penyeleksi atau biasa disebut dengan selection decision. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan referensi, serta evaluasi medis. Di proses inilah organisasi atau perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima atau tidak. Nah, untuk yang tahap terakhir yaitu surat pengangkatan atau appointment letter. Appointment letter adalah tahapan yang paling terakhir dalam seleksi, di mana ini mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi anggota atau karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Selanjutnya, faktor-faktor pertimbangan dan pengaruh seleksi. Menurut Rifai 2018, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam proses seleksi, seperti kondisi penawaran, faktor eksternal, dan perangkat perusahaan. Yang dimaksud kondisi penawaran yaitu jika semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka semakin mudah perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor etika, faktor kesamaan,
dan ketersediaan dana dan fasilitas. Kemudian, perangkat perusahaan. Seleksi juga dipengaruhi oleh keberadaan perangkat perusahaan, seperti analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan petunjuk tentang target apa yang akan dicapai pada saat seleksi. Seleksi tanpa analisis akan sulit untuk mendapatkan calon pekerja yang dibutuhkan perusahaan. Selain analisis jabatan, ada juga perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM ini, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah calon yang dibutuhkan, pada jenjang apa dan di tempat mana, serta persyaratan apa saja yang harus dicapai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang ada pada diri seseorang yang memunculkan, mengarahkan, dan menentukan bentuk perilaku. Lalu motivasi kerja itu apa? Motivasi kerja adalah segala sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja karena bekerja merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Yang ketujuh adalah pendekatan motivasi kerja. Secara umum ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia, dan yang terakhir ada pendekatan SDM atau pendekatan sumber daya manusia. Nah, untuk pendekatan tradisional ini lebih memandang para pekerja sebagai pemenuhan kebutuhan fisik saja, jadi hanya untuk pemenuhan keuangan mereka saja. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan hubungan manusia, di mana pendekatan ini berpendapat manusia atau pekerja tidak hanya membutuhkan uang, tapi mereka juga membutuhkan interaksi dengan orang lain yang uang tidak bisa membeli atau mewujudkan interaksi dengan orang lain itu. Kemudian yang ketiga ada pendekatan SDM atau pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini berpendapat bahwa para pekerja itu tidak hanya membutuhkan uang, tidak hanya membutuhkan interaksi dengan orang lain, tapi juga para pekerja memerlukan pekerjaan, sesuatu yang dikerjakan untuk memperoleh karir dan menghasilkan kepuasan tersendiri pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang ada di dalam motivasi kerja. Dalam motivasi kerja juga terdapat beberapa prinsip, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip kompetensi, yang kedua prinsip pemacu, yang ketiga prinsip ganjaran atau hukuman, yang keempat yaitu prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan, yang kelima yaitu pemahaman hasil, yang keenam pengembangan minat dan keteladanan, yang ketujuh yaitu lingkungan yang kondusif. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe motivasi. Tipe-tipe motivasi ada 2, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Motivasi dari dalam yaitu motivasi yang muncul dan bersumber dari dalam diri pekerja itu sendiri. Sedangkan motivasi dari luar yaitu motivasi yang muncul dari luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Kemudian, motivasi dari luar dibagi menjadi 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif yaitu motivasi yang muncul dari diri pekerja itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan motivasi dari luar yaitu motivasi yang muncul karena rasa takut yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi dalam diri seseorang dipengaruhi beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat faktor internal. Faktor internal artinya motivasi yang muncul karena ingin mendapatkan prestasi dan tanggung jawab dalam hidupnya. Yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut mencakup keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal yaitu mencakup lingkungan yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Dan yang terakhir ada tujuan motivasi kerja.
Mengapa motivasi kerja ini perlu dilakukan? Yang pertama, bisa mendorong gairah dan semangat para karyawan, bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selain itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi para karyawan. Bisa menciptakan suasana hubungan kerja dan lingkungan yang baik, bisa meningkatkan kreativitas dan partisipasi, bisa meningkatkan rasa tanggung jawab para pekerja terhadap tugas-tugas yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku yang ada atau yang tersedia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan materi yang kami berikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.